Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Mbak Fajar akan menjelaskan tentang logika dan juga program dari studi kasus yang telah diberikan oleh Pak dosen. Oke, untuk kasus pertama yaitu buatlah program penjualan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini dengan variabel yang kode barang, QTI atau quantity, dan juga kode barang yang telah disediakan yaitu B001 untuk pensil, 02 buku tulis, 03 penggaris, dan 04 pulpen. Dan setiap kode barang sudah terinput otomatis yaitu nama barang juga harga jual per unit. Lalu prosesnya yaitu PPN 10% dari total penjualan dan juga perhitungan tabel diskon. Seperti jika penjualan atau pembelian itu hanya Rp0 sampai Rp10, maka akan mendapatkan diskon hanya Rp100. Hingga pembelian lebih dari Rp40.000 maka akan mendapatkan diskon Rp3.000. Lalu untuk perintah terakhir adalah keluaran atau output, yaitu menampilkan kode barang, nama barang, harga jual, total penjual, PPN, diskon, dan nilai total. Nah, untuk logikanya kurang lebih akan seperti ini. Program akan dimulai, lalu pengguna akan menginput kode barang dan kuantitinya. Oke. Lalu pengguna akan memilih kode barang atau menginput kode barang mana yang akan barang dia beli. Contohnya jika pengguna akan memasukkan B004, maka pengguna akan otomatis membeli pulpen dengan harga jual yaitu 3.500. Dan seterusnya seperti kode barang B001, B002, ataupun B003. Namun jika pengguna menginput selain kode barang yang tersedia, maka otomatis akan menampilkan kode tidak valid karena kode dari barang yang tidak dimasukkan, yang pengguna masukkan itu tidak sesuai dengan kode barang yang telah tersedia, sehingga akan memberikan kode tidak valid dan program pun akan otomatis selesai. Nah, jika pengguna menginput kode barang yang telah disediakan, menginput quantity atau jumlah yang dia berikan, maka akan dihitung PPN-nya yaitu 10% dari total. Lalu, program akan menghitung sebanyak apa pengguna itu belanja. Jika lebih dari 40.000, otomatis pengguna mendapatkan diskon Rp3.000. Lalu yang paling kecil yaitu pengguna belanja kurang dari 10.000, maka diskon hanya Rp100. Lalu setelah semua proses di atas, maka program akan menghitung gain total, yaitu total belanja ditambah PPN yaitu 10% dikurang diskon yang didapatkan oleh pengguna berdasarkan sebab banyak dia belanja. Lalu semuanya akan dimasukkan ke dalam variabel yang telah diisi program. Lalu semua variabel tersebut akan menampilkan output dan program pun selesai. Lalu untuk contoh, ini kode yang telah saya program untuk studi kasus pertama tadi, di mana kode serta nama akan dimasukkan ke dalam variabel string, karena ini merupakan sebuah kumpulan kata ataupun karakter. Quantity dan harga akan dimasukkan ke dalam int, diskon juga int, dan untuk harga dan diskon akan disetting ke 0 terlebih dahulu. Lalu total, PPN dan total akan dimasukkan ke dalam double, karena PPN itu persenan, sehingga otomatis akan mendapat otomatis itu bilangannya seperti 0.000 sekian. Dan double lebih tepat untuk menampung bilangan tersebut daripada menggunakan int. Oke, langsung saja. Di sini pengguna akan diminta untuk masukkan kode barang, dan setelah dimasukkan maka akan masuk dalam variabel kode. Begitu pula dengan quantity akan masuk dalam variabel QTI. Di sini bagian if else ini akan menghitung pengguna memasukkan kode barang yang mana, apakah B001. Jika bukan, maka akan pindah apakah itu B002. Jika bukan juga apakah itu B003. Hingga jika bukan keempat di atas, maka otomatis akan ke else terakhir, yaitu kode barang tidak ditemukan, dan program selesai. Lalu contoh jika pengguna memasukkan B004, maka ini akan masuk otomatis nama dari kode barang yang ada itu
akan masuk ke dalam detail transaksi seperti kode jika B004 maka akan dimasukkan ke sini, lalu nama pulpen serta harganya otomatis akan tersimpan di sini. Nah, di sini adalah untuk menghitung PPN dan juga diskon. Kita skip saja langsung ke gain total. Maka jika total pembelian ini pada bagian ini ditambah hasil perhitungan PPN lalu dikurang banyaknya belanja dan mendapatkan diskon di sini. Contoh jika pengguna mendapatkan diskon Rp3.000 maka totalnya di sini pengguna contoh total belanja Rp40.000 ditambah PPN 10% tadi lalu diskon Rp3.000, maka itu akan dimasukkan ke dalam variabel gain total. Lalu bagian sini adalah untuk men-output atau menampilkan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Dan saya akan memberikan contoh seperti kode barang tadi B004. Contoh saya mulai 5. Maka saya lihat kode barang B004, nama barang pulpen, harga satuan 3.500, lalu kuantitinya 5, jadi totalnya adalah 17.500. Lalu PPN 10% sekitar 1.750, diskon Rp500 karena belanja saya itu kurang dari 20.000 namun tidak lebih dari 40.000, sehingga menampilkan diskon. Saya mendapatkan diskon Rp500 dan gain total dari pembelanjaan saya adalah sekitar 18.750. Lalu untuk contoh lainnya, jika tidak menginput kode barang sesuai yang tersedia, contoh lain 9, kode barang tidak ditemukan. Dan kasus kedua, yaitu buatlah program untuk perhitungan gaji karyawan dengan ketentuan masukkan nama dan golongan, lalu tabel gaji berdasarkan golongan. Golongan A dengan jabatan direktur, gaji pokok 5 juta dan tunjangan 10% dari gaji. Lalu untuk golongan lainnya seperti manajer, karyawan, dan OB. Lalu setiap gaji akan dikenakan PPN 10%. Lalu hitunglah gaji bersih yang didapat berdasarkan perhitungan gaji. Contoh direktur 5 juta tambah tunjangan 10%, lalu PPN 10%. Maka akan menghasilkan output yaitu nama, golongan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, PPN, dan gaji bersih. Untuk logikanya kurang lebih akan seperti ini. Di sini program dimulai. Lalu pengguna diminta input nama dan golongan. Lalu jika golongannya adalah A sebagai contoh, dengan jabatan direktur yaitu gaji sebenarnya 5 juta, tunjangan sebenarnya 10%. Maka program akan dilanjutkan ke dalam hitung tunjangan. Dengan gaji akan dipotong 10% dari PPN. Lalu dilanjutkan dengan menghitung gaji bersih yaitu gaji pokok 5 juta tadi ditambah tunjangan lalu dikurangi PPN dan akan menghasilkan output dan program pun selesai. Namun jika pengguna tidak memasukkan golongan yang telah ada yaitu golongan A, B, C, dan D, contohnya menggunakan input golongan F ataupun karakter lainnya, maka program tidak akan bisa membaca golongan apa itu, lalu maka menampilkan golongan tidak valid dan program pun terpaksa selesai. Untuk contoh programnya akan seperti ini. Dengan string nama dan jabatan, lalu cat golongan, double gaji pokok sebenarnya 0, tunjangan PPN gaji bersih, ataupun double persen tunjangan. Pertama, pengguna akan diminta memasukkan namanya dan dimasukkan ke dalam variabel nama, lalu golongan akan masuk dalam variabel gol. Nah, di sini kenapa menggunakan golongan gol sama dengan A besar atau gol sama dengan kecil? Ini untuk meminimalisir kesalahan sistem. Karena pada dasarnya A besar dan A kecil itu dibaca karakter berbeda oleh sistem. Sehingga di sini saya menggunakan simbol OR
agar jika pengguna memasukkan kecil bukan A besar, maka itu akan tetap dianggap sama dan mendapatkan jabatan direktur dengan gaji pokok 5 juta dengan persen tunjangan 10%. Jika di sini saya menggunakan simbol dan, nah, maka ini hanya akan dianggap true atau benar jika pengguna itu A mengusulkan A besar dan A kecil. Maka sistem akan membaca oke, itu direktur dengan gaji pokok 5 juta persenan tunjangan 10%. Nah, di sini saya akan memberi contoh jika direktur akan dianggap jika pengguna mengusulkan A besar saja. Sehingga jika pengguna mengusulkan A kecil, otomatis sistem akan membaca itu beda dianggap fakta yang lain dan tidak tersedia dalam opsi pilihan, maka sistem akan melakukan output yaitu golongan tidak valid. Lanjut dengan menghitung tunjangan dengan cara pasang tunjangan berdasarkan golongan. Contoh jatuh 10%, maka 10% dikali gaji pokok 5 juta. Lalu PPN 10% dikali gaji pokok, dan perhitungan terakhir adalah perhitungan gaji bersih dengan cara gaji pokok tadi 5 juta ditambah tunjangan yang telah dihitung lalu dikurang PPN, dan outputnya akan dipanggil berdasarkan data-data yang telah kita masukkan. Untuk contoh programnya seperti ini. Oke, tinggal saya masukkan nama apa saja. Golongan. Nah, di sini saya akan coba masukkan A kecil. Sistem akan melakukan golongan tidak valid karena sistem membaca A kecil ini bukan A besar. Karena memang A besar dan A kecil itu adalah karakter yang berbeda, meskipun bagi kita itu sama saja. Ini saya akan mencoba lagi. Dengan golongan A besar, maka otomatis saya mendapatkan jabatan direktur dengan gaji pokok 5 juta, tunjangan 5 juta PPN 10%, lalu gaji bersih sekitar sini. Cuman karena ada satu masalah sih. Kenapa C++ mengeluarkan kode seperti ini, bukan 5 juta ataupun hal lainnya? Ini karena C++ tidak secara otomatis mengoutput bilangan langsung char dan float itu desimal, sehingga kita memerlukan kode lain atau fungsi lain, yaitu ini. Nah, di sini ada C++ mengeluarkan bilangan float, double, dan int itu secara desimal. Kita Ctrl save, build kembali golongan A, maka ini sudah kembali benar. Seperti yang Anda lihat, sudah tidak ada seperti 500 plus E. Nah, di sini gaji pokok sudah 5 juta, lalu gaji bersih kita sini. Setelah perhitungan dari PPN, kenapa yang tetap 5 juta? Karena tunjangan 10%, PPN pun 10%, sehingga gaji bersih direktur tetap 5 juta. Dan jika kita menggunakan contoh lain, yaitu golongan C atau karyawan, gaji pokok 1.500.000, lalu tunjangan 30.000 dengan PPN sekitar 1.150.000, maka gaji bersih dapat karyawan adalah sekitar 1.380.000. Dan selesai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.